Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 966 sampai 970. Hari ini aku mendengar dalam jiwaku kata-kata ini. Putriku, sudah tiba saatnya bagimu untuk bertindak. Aku menyertaimu. Penganiayaan dan penderitaan yang berat menghadang engkau. Tetapi, teguhkanlah hatimu dengan gagasan bahwa banyak jiwa akan diselamatkan dan dikuduskan oleh karya ini. Kini, aku siap menggarisbawahi kata-kata Tuhan, dan dengan demikian menyusuri segala sesuatu secara berurutan. Ketika aku sampai pada halaman tempat tertulis nasihat dan arahan-arahan Pastor Andras, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, menggarisbawahi atau tidak. Saat itu aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Garis bawahilah, sebab kata-kata ini adalah kata-kataku. Aku telah meminjam bibir sahabat hatiku untuk berbicara kepadamu dan meyakinkan engkau demi ketenanganmu. Engkau harus mematuhi arahan-arahan itu sampai kematianmu. Tidaklah akan menyenangkan aku sama sekali kalau engkau tidak mematuhi arahan-arahan itu. Ketahuilah bahwa akulah yang telah menempatkan dia di antara aku sendiri dan jiwamu. Aku melakukan ini untuk membuat hatimu damai dan supaya engkau tidak tersesat. Aku telah menempatkan engkau dalam penjagaan khusus imam ini, maka engkau dibebaskan dari keharusan memberi laporan rinci kepada para superior tentang hubunganku denganmu. Dalam masalah-masalah lain, jadilah seperti seorang anak kecil terhadap para superior, tetapi apapun yang aku lakukan dalam lubuk jiwamu, harus engkau katakan dengan segala keterus-terangan kepada para imam. Aku telah memperhatikan bahwa sejak Allah memberi aku seorang pembimbing rohani, belum pernah Ia menuntut dariku untuk melaporkan segala sesuatu kepada para superior seperti yang dulu-dulu. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah lahiriah harus kulaporkan kepada para superior. Hanya pembimbing rohani yang mengenal jiwaku. Memiliki seorang pembimbing rohani sungguh merupakan rahmat khusus dari Allah. Oh, betapa sedikitnya orang yang menerima rahmat ini. Di tengah kesulitan-kesulitan yang besar, jiwa tetap tinggal dalam damai lestari. Atas rahmat ini, setiap hari sesudah Komuni Kudus, aku bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di samping itu, setiap hari aku mohon kepada Roh Kudus agar Ia menerangi pembimbing rohaniku. Dalam jiwaku, aku sungguh sudah mengalami kuasa macam apa yang dimiliki oleh kata-kata pembimbing rohani. Terpujilah kerahiman Allah karena rahmat ini. Hari ini,
aku pergi untuk bermeditasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Ketika aku menghampiri altar, kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku membenamkan diri dalam samudera kealahannya, dan Yesus berkata kepadaku, Putriku, semua yang ada adalah milikmu. Aku menjawab kepada Tuhan, hatiku tidak menginginkan suatu pun selain Engkau, oh harta hatiku. Atas segala anugerah yang Kau berikan kepadaku, syukur kepadamu, oh Tuhan. Tetapi hanya hatimu-lah yang aku inginkan. Meskipun luar biasa, tanpa Engkau, surga itu tidak ada artinya sama sekali bagiku. Engkau sungguh-sungguh tahu, oh Yesus, bahwa aku terus-menerus seolah-olah pingsan karena merindukan Engkau. Ketahuilah ini, putriku, bahwa engkau sekarang sudah mengecap apa yang baru akan dinikmati jiwa-jiwa lain di alam kekekalan. Tiba-tiba, jiwaku dibanjiri dengan terang pengetahuan Allah. Oh, apakah aku akan mampu mengungkapkan, meski hanya sedikit, apa yang dialami jiwaku ketika beristirahat di dekat hati Sang Maha Agung yang tak terselami. Aku tidak dapat merumuskannya dalam kata-kata. Hanya jiwa yang telah mengalami rahmat seperti itu, sekurang-kurang sekali dalam hidupnya, yang akan mengetahuinya. Ketika aku kembali ke kamarku, aku merasa bahwa aku beralih dari kehidupan sejati kepada kematian. Ketika dokter datang untuk memeriksa denyut nadiku, ia sangat heran. Suster, apa yang terjadi? Suster tidak pernah memiliki denyut nadi seperti ini. Aku ingin tahu mengapa denyut nadi suster begitu cepat. Apa yang dapat aku katakan kepadanya kalau aku sendiri tidak tahu bahwa denyut nadiku begitu cepat? Aku hanya tahu bahwa aku sedang sekarat karena merindukan Allah. Tetapi hal ini tidak kukatakan kepadanya, karena bagaimana mungkin dalam hal ini obat dapat memberikan pertolongan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.